Selamat sore pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Tepat pukul 16 waktu Indonesia, para pendengar, selanjutnya kami sampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kebijakan TPS dikurangi itu sebablah 85% masyarakat waktu sampahnya dijemput dengan armada L3 Ratih 2 balai buah, Betor sampai 10 buah. Sekitar 15% lah yang alun karena sarana-prasarana masih kurang. Awak tidak tertutup kemungkinan sampah dari luar masih datang ke Bukit Tinggi. Hari ini kita melakukan normalisasi bandar-bandar yang ada di Padang Panjang. Dalam hal ini kami menemukan di sini penyebabnya itu karena banyaknya sampah yang menumpuk. Dalam hal ini kami sudah bersama-sama membersihkan dengan OPD terkait bersama Paseka. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Kamis 17 April 2025 bersama saya, Hendri. Mengawali jumpa kita kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pendengar, kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukit Tinggi meniadakan tempat pembuangan sampah permanen ditindaklanjuti dengan memaksimalkan peran petugas kebersihan dalam menjemput sampah langsung ke rumah warga. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Persoalan sampah menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi yang setiap harinya berkisar mencapai 100 ton bahkan lebih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bukit Tinggi Aldias Nur menyebutkan agar sampah tidak menumpuk dan merusak pemandangan kota wisata itu, warga diimbau agar dapat membuang sampah sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat sore hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ke tempat pembuangan sampah atau TPS yang disediakan. Nantinya petugas akan menjemput sampah itu ke TPS pada pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi hingga selesai, maka dari itu diharapkan warga mematuhi imbauan agar sampah tidak menumpuk di TPS yang ada. Aldias Nur menyampaikan, pada umumnya sebanyak 85% kawasan Bukit Tinggi telah terfasilitasi dalam pengangkutan sampah, sisanya 15% kawasan yang tidak terjangkau, namun tetap diupayakan pengangkutan sampahnya. Kondisi saat ini banyak orang yang membuang sampah terutama dari luar Kota Bukit Tinggi sehingga menjadi kendala tersendiri dalam persoalan sampah tersebut. Untuk itu diharapkan adanya kesadaran warga dalam masalah persampahan. Aldias Nur menjelaskan berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi tumpukan sampah di dalam kota, salah satunya dengan meniadakan TPS permanen seperti yang dulu pernah ada di beberapa titik. Hal itu dinilai tidak efektif karena menjadi tempat pembuangan yang tidak berwaktu sehingga sampah terus menumpuk di lokasi TPS. Kebijakan TPS dikurangi itu
Sebab lah 85% masyarakat waktu sampahnya dijemput dengan armada L3 Ratih 2 balai buah, Betor sampai 10 buah. Sekitar 15% lah yang alun karena sarana prasarana masih kurang. Awak tidak tertutup kemungkinan sampah dari luar masih datang ke Bukit Tinggi. Jadi timbulan sampah itu kini cenderung turun di kota. Tahun 2021 itu sampai 44.000 ton lebih setahun. 2022 38.000, 2023 36.000 dan 2020 sampai batang itulah sampai diangkut 35.000 lebih stek. Jadi kalau dibanding Anjo 2021 turunnya itulah mendekati 10.000 ton. Awak lebih cenderung ditiadakan TPS, meniadakan TPS sama sekali. Aldias Nur menambahkan, pada tahun 2021 setidaknya 44.000 ton sampah per tahun di Kota Bukit Tinggi, tahun 2022 38.000 ton, tahun 2023 36.000 ton, dan di tahun 2024 turun sebanyak 35.000 ton per tahunnya. Upaya penurunan ini terus dilakukan, salah satunya dengan pengadaan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST. Hingga saat ini volume sampah masih normal setiap hari, namun biasanya lonjakan volume sampah meningkat pada momen libur panjang, libur lebaran, serta momen lain yang pada saat itu jumlah kunjungan ke Kota Bukit Tinggi juga mengalami peningkatan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Wakil Wali Kota Parangpanjang Alex Saputra bersama jajaran lakukan gotong royong membersihkan aliran sungai yang menghubungkan Pasar Baru dan Kampung Manggis. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Terima keluhan warga, Wakil Wali Kota Parangpanjang Alex Saputra langsung terjun ke lapangan melaksanakan gotong royong untuk membersihkan selokan dan aliran sungai yang menghubungkan Pasar Baru dan Kampung Manggis. Dibantu petugas kebersihan dari Dinas Perkim LH, mereka bersama-sama melakukan pengerukan selokan yang mulai mengalami sedimentasi. Saat debit air mulai tinggi, kerap terjadi luapan air yang mengenangi jalan hingga ada yang masuk ke pemukiman warga. Tampak Wako Alex turut berpartisipasi bergotong royong bersama warga setempat. Selain itu, dirinya melakukan pemantauan penyebab luapan air dan mendengar aspirasi warga. Ia mengatakan warga mengeluh beberapa waktu lalu dilaporkan selokan banyak sampah, aliran air kurang lancar, jika hujan deras, air meluap hingga ke rumah warga. Maka itu kali ini pihaknya langsung turun membersihkan aliran sungai ini. Ditambahkannya, warga juga menyampaikan apabila air meluap akan mengeluarkan bau kurang sedap sehingga lingkungan kurang nyaman dan bersih. Alex menginginkan semua aliran air dan selokan di sekitar pasar agar lancar dan bersih. Ini semua tergantung warga. Dirinya menginginkan warga tidak lagi membuang sampah ke selokan. Hari ini kita melakukan normalisasi bandar-bandar yang ada di Kota Parangpanjang. Dalam hal ini kami menemukan di sini penyebabnya itu karena banyaknya sampah yang menumpuk. Dalam hal ini kami sudah bersama-sama membersihkan dengan OPD terkait bersama Pak Sekda. Jadi kami, Bapak Ernest dan saya Alex Saputra mengimbau kepada warga dan masyarakat Kota Parangpanjang agar tidak sampah selokan. Karena dengan selokan kita membuang sampah sehingga itu nanti akan menjadi sumber. Wako Alex mengimbau agar warga benar-benar memperhatikan lingkungan, jangan sampai membuang sampah sembarangan apalagi ke selokan. Ia menambahkan, sejumlah aspirasi seperti penyempitan saluran, permasalahan jalan, secara bertahap akan dicarikan solusinya. Nofri melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Tim Elang Melaka Polres Bengkalis bersama Bea dan Cukai berhasil mengamankan 2 tersangka jaringan narkoba. Barang bukti yang diamankan lebih dari 1,5 kg sabu-sabu. Berikut laporan Muhammad Iqbal. Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis bersama Bea dan Cukai berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 1.526,73 gram atau 1,5 kg lebih dari 2 lokasi berbeda di Bengkalis. 2 orang tersangka berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus ini, yakni SP alias Surya dan IH alias Irfan. Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba di Desa Batang Duku, Kecamatan Bukit Batu pada hari
hari Rabu 26 Maret 2025 lalu, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tim unit reskrim Polsek Bukit Batu melakukan penyelidikan dan juga mencurigai 2 orang pria yang memasuki area turap akuari di tepi Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Pakning, Dumai. Saat dilakukan penggerebekan, petugas juga menemukan 2 bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga sabu seberat 203,91 gram. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku masih menyimpan sabu-sabu di rumahnya di Jalan Lintas Duri, Pekanbaru, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir. Saat dilakukan pengembangan, ditemukan lagi 9 bungkus plastik berisi sabu dengan berat mencapai 1.322,82 gram atau 1,3 kg yang disimpan dalam toples bening di dapur rumah. Dalam konferensi pers, Wakapolres Bengkalis, Kompol Anton Ramaputra menyampaikan bahwa penangkapan ini merupakan hasil kerjasama yang solid antar unit. Putaran Kabupaten Bengkalis untuk waktu pada hari Rabu tanggal 26 Maret sekira pukul 20.30 dengan tersangka 2 orang inisial SP dan inisial IH. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan atau yang kami amankan ada sebanyak 10 barang bukti dan ditambah dengan 1 handphone yang diamankan dari anak tersangka. Dan tersangka melakukan perbuatannya dengan cara ataupun modus operandinya mengedarkan narkotika tersebut, jenis sabu tersebut di seputaran TKP yang kami amankan. Sementara Kasat Narkoba Polres Bengkalis Ibtu Doni Binsar menambahkan bahwa barang bukti yang disita dapat menyelamatkan hingga 7.471 jiwa, sementara kerugian negara diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, perwakilan Bea Cukai Bengkalis Aryadi juga menyatakan siap terus bersinergi dalam menekan peredaran narkoba di wilayah perbatasan dan pesisir. Hasil tes urin menunjukkan S negatif narkotika sedangkan I positif mengandung zat metamfetamin. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana yang dikenakan berupa penjara seumur hidup hingga pidana mati. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Masih dari RRI Bengkalis, inkubator milik Politeknik Negeri Bengkalis menjadi percontohan Politeknik Melaka. Selengkapnya dilaporkan Sri Mawarti Sarif. Inkubator bisnis milik Politeknik Negeri Bengkalis Polbeng kini menjadi sorotan dan percontohan bagi lembaga pendidikan lain di kawasan regional. Salah satunya adalah Politeknik Melaka Malaysia yang tertarik untuk mengadopsi model pengembangan inkubator yang diterapkan di Polbeng. Menurut dosen Polbeng Nurul Fahmi, keberhasilan inkubator ini tidak terlepas dari sinergi antara kampus, mahasiswa, pelaku usaha lokal, dan pemerintah daerah. Kunjungan perwakilan dari Politeknik Melaka ke Polbeng beberapa waktu lalu menjadi awal dari kerjasama lebih lanjut dalam pengembangan inkubator bisnis. Mereka mempelajari sistem pendampingan usaha, pembiayaan startup, hingga pemanfaatan teknologi dalam pemasaran produk UMKM binaan. Udah pernah yang ke Polbeng berkaitan dengan inkubator. Nah, jadi karena mereka tertarik program dari inkubator Polbeng itu, maka mereka minta menjadikan pemateri bagaimana kegiatan entrepreneurship-nya via inkubator, kemudian bagaimana bisnis digital seperti apa. Nah, kebetulan mereka itu lagi ada juga uni usaha lah bagi mereka itu. Fahmi menambahkan Polbeng terus berkomitmen menjadikan inkubator sebagai motor penggerak kewirausahaan lokal dengan harapan dapat melahirkan lebih banyak inovator muda yang mampu bersaing di pasar global. Dengan keberhasilan ini, Polbeng semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi terdepan di daerah ini, khususnya dalam bidang pengembangan wirausaha dan inovasi berbasis teknologi. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Dari RRI Bengkalis kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 9,6 kg. Berikut laporan Rizvan Badrian. Polresta Tanjung Pinang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 9,6 kg hasil pengungkapan kasus jaringan internasional yang diungkap pada 15 Maret 2025 kemarin. Kapolresta Tanjung Pinang Komisaris Besar Polisi Hamam Wahyudi mengatakan
barang bukti sabu yang dimusnahkan sebanyak 10 bungkus dalam kemasan teh Cina dengan berat bersih mencapai 9,9 kg. Dari jumlah tersebut, 9,6 kg dimusnahkan, sementara sisanya digunakan sebagai sampel uji laboratorium. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang dan Subdit Dires Narkoba Mabes Polri yang membongkar jaringan peredaran narkoba internasional dari Malaysia melalui Kepri dengan tujuan akhir ke Jambi. Kalau dinilai secara material itu nilainya kurang lebih ada 4 miliar. Kalau itu dikonsumsi oleh siapapun yang mau konsumsi, ini kurang lebih hampir juga 50.000 orang. Jadi kita bisa menyelamatkan kurang lebih 50 orang ya. Ketua DPRD Tanjung Pinang Agus Julianto menyampaikan apresiasinya terhadap upaya kepolisian. Kolaborasi antar FKPD sangat penting untuk membantu pihak kepolisian dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Alhamdulillah suatu prestasi mestinya kerjasama kita bersama mestinya dari semua Forkopimda dan Kota Tanjung Pinang untuk bersama-sama kita membantu pihak kepolisian agar apa yang ditargetkan kepada penangkapan narkoba ini bisa tercapai. Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tanjung Pinang Jul Hidayat menyatakan keberhasilan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memerangi narkoba, sehingga hasil ini bisa menyelamatkan sekitar 50.000 warga atau seperempat dari jumlah penduduk Tanjung Pinang. Ini adalah upaya beliau menyelamatkan sekitar hampir 50.000, itu hampir 1/4 atau 1/5 masyarakat Kota Tanjung Pinang. Tentu ini sangat berjasa sekali dalam rangka mengamankan masyarakat kita dari musuh utama yaitu narkoba. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Dua warga binaan Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang diamankan karena terlibat dalam penyelundupan sabu. Rini Ilda Volantra menyampaikan laporannya. Polres Bintan mengungkap kasus penyelundupan yang melibatkan 2 orang narapidana atau warga binaan permasyarakatan Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Kasatres Narkoba Polres Bintan Ibtu Da Vinci Josi mengatakan bahwa sabu tersebut disimpan dalam bungkusan ayam geprek untuk mengelabui petugas. Kasus itu berhasil terungkap di Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang sejak Minggu 23 Maret 2025. Di mana saat petugas menemukan 2 paket kedai diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam salah satu kotak styrofoam warna putih berisi ayam geprek yang diketahui merupakan pesanan dari WBP Lapas Narkotika. Selanjutnya, dari hasil koordinasi tim dan petugas lapas, diketahui pesanan tersebut milik Satria, salah seorang WBP. Dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, didapati makanan tersebut merupakan pesanan dari WBP lainnya yaitu Faisal. Satria menjelaskan apabila bisa membawa masuk narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lapas akan diberikan imbalan atau upah dari Faisal sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya untuk modus operandi itu tersangka ingin memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam lapas narkotika dengan cara menyisipkan atau menyembunyikan 2 paket kecil narkotika jenis sabu ke dalam salah satu bungkus makanan kotak styrofoam warna putih. Di mana dalam tugas tersebut Faisal di mana dalam tugas tersebut Satria menjelaskan apabila ia membawa masuk narkotika tersebut ke dalam lapas, Satria akan diberi imbalan atau upah dan Faisal sebesar 4 juta rupiah. Atas kejadian tersebut, tim Iqbal melakukan barang bukti yang ditemukan dan kedua orang warga binaan lapas guna proses hukum lebih lanjut serta melakukan penyelidikan kembali serta koordinasi dengan pihak lapas. Ibtu Da Vinci Josi lebih lanjut menjelaskan atas perbuatannya, para tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Reporter RRI Tanjung Pinang Rini Ilda Volantra melaporkan. Informasi selanjutnya kita simak dari RRI Ranai. Sempat hilang kontak dan melakukan pencarian 2 orang beserta kapal ditemukan tim SAR gabungan dan nelayan dengan kondisi selamat. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
Setelah 4 hari operasi pencarian, tim SAR gabungan dan unsur nelayan Natuna Anambas menemukan kedua korban laka kapal hilang kontak di perairan Natuna Anambas dalam keadaan selamat pada hari Rabu kemarin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kabupaten Natuna dan Anambas, Abdurrahman, ketika dihubungi RRI mengatakan kedua nelayan Asri Handeri ditemukan selamat dan alami mati mesin sehingga terombang-ambing di laut dan tidak ada alat komunikasi berupa radio sehingga korban tidak dapat memberikan informasi darurat kepada pihak nelayan maupun pihak keluarga yang mencari. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polair, BPBD, Banel, Anambas coba melaksanakan pencarian dan terus berkoordinasi dengan masyarakat yang ada setempat dan nelayan yang ada, dan kita dapat informasi bahwasanya korban terombang-ambing di seputaran Laut Natuna Barat dan langsung dievakuasi dan dibawa ke Desa Murjan. Himbauan kepada seluruh nelayan kita yang ada di wilayah barat waspada, walaupun dengan kondisi saat ini musim utara sudah berlalu, tetapi perubahan cuaca yang terkadang tidak menentu, kadang gelombang masih cukup tinggi, dan yang pastinya seluruh kelengkapan keselamatan setiap nelayan yang bergerak tetap harus dipersiapkan dengan matang. Diketahui laka kapal hilang kontak yang dialami oleh 2 orang nelayan pada saat berangkat dari Pulau Selaut, Kabupaten Natuna menuju Pulau Nyamuk, Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai hilang kontak pada hari Jumat lalu. Abdurrahman mengingatkan pentingnya alat komunikasi, radio, HP, satelit, dan alat navigasi dalam sebuah pelayaran, baik dekat maupun jauh, serta selalu melaporkan setiap aktivitas pelayaran kepada perangkat desa setempat, seperti data kapal, data penumpang, alat komunikasi, dan keselamatan yang tersedia, serta kondisi kelayakan kapal saat akan berlayar. Pihaknya juga mengapresiasi setiap upaya dan tindakan penyelamatan yang dilakukan unsur SAR gabungan yang ada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, berkat semangat kekeluargaan yang kuat dan peran serta media dalam memberikan informasi yang membangun dan kolaborasi antar pihak dalam mencari informasi upaya pencarian berhasil dilakukan. Demikian, Yusfianti melaporkan. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mencatat kerugian lebih dari R500 miliar akibat kehilangan air selama 3 bulan pertama di tahun 2025. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi. Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mencatat kerugian signifikan akibat kehilangan air bersih selama triwulan pertama di tahun 2025 ini. Kepada RRI, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin menjelaskan sebanyak 223.859 meter kubik air tercatat hilang, baik karena kebocoran jaringan maupun tindakan pencurian yang nilai kerugiannya ditaksir mencapai sebesar Rp588.147.500. Triwulan pertama ini yang sudah kami catat dan kami data itu sudah terjadi kehilangan air sekitar 223.859 kubik. Jadi kalau kita totalkan ke rupiah itu dikali rata-rata lah 2.500 per kubik, kita kehilangan 582.147.500 rupiah dalam triwulan pertama ini. Sebagian besar kehilangan air tersebut dikatakan Zaharudin disebabkan oleh praktek ilegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Modifikasi sambungan pipa sebelum meteran menjadi salah satu metode yang kerap digunakan. Zaharudin menyebut infrastruktur jaringan pipa yang digunakan saat ini sebagian besar masih konvensional dan mudah dimanipulasi, sehingga rawan pencurian. Salah satu penyebabnya ini, selain memang pelanggan, kesadaran pelanggan, edukasi pelanggan terhadap pelanggaran ini, kemudian fasilitas kita memang terlalu mudah untuk dilakukan
pengambilan air di luar meter, karena pipa PVC yang kita gunakan itu masih kategori tidak di masanya lagi sekarang, karena sekarang ini untuk sambungan rumah itu di kota-kota lain itu sudah menggunakan pipa HDPE, karena pipa HDPE ini sulit untuk dilakukan kegiatan pengambilan air di luar meter. Sebagai informasi, saat ini Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna masih menggunakan jenis pipa lama, yang hal ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan air bersih dengan keterbatasan infrastruktur yang belum sepenuhnya diperbaharui. Sebagai langkah strategis, Perumda berencana memperkuat sistem pengawasan serta mendorong pencapaian program penggantian jaringan pipa. Dengan upaya tersebut, Zaharudin berharap kerugian dapat ditekan dan kualitas pelayanan air bersih di Kabupaten Natuna dapat terus ditingkatkan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Selanjutnya kita ke RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Agam akan meresmikan program unggulan Sekolah Lapang Sawah Pokok Murah di Nagari Koto Tangah, Kecamatan Telatang Kamang, 27 April mendatang. Program ketahanan pangan tersebut memanfaatkan lahan seluas 3 hektar serta melibatkan kelompok tani dan masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Hans Primananda. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti mengatakan akan meresmikan program sekolah lapangan sawah pokok murah yang dipusatkan di Nagari Koto Tangah, Jorong Gantiang, Kecamatan Tilatang Kamang, 27 April mendatang. Program dimaksud melibatkan sejumlah kelompok tani dan masyarakat untuk mendukung produksi pangan lokal dengan harga terjangkau. Edi Busti menjelaskan kegiatan tersebut terbagi dalam 2 bagian, yakni materi di kelas dan praktik langsung di lapangan. Kelas tersebut diproyeksi memberikan manfaat pengetahuan cara bercocok tanam padi mulai dari awal hingga akhir proses pemanenan. Kami dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan swasembada pangan, tanggal 27 kami akan launching tentang sawah pokok murah secara masif di Kabupaten Agam, dilaksanakan di Telatang Kamang di Nagari Koto Tangah. Sebetulnya seluruh kecamatan sawah pokok murah dalam ketahanan pangan kami sudah berjalan, tinggal kami melakukan launching saja. Ini akan dapat kita selesaikan di tahun 2025 ini. Edi Busti menambahkan, peresmian program sekolah lapangan sawah pokok murah tersebut direncanakan akan dibuka langsung Gubernur Sumatera Barat. Pada tahap awal, kegiatan bercocok tanam padi dipusatkan di lahan seluas 3 hektar di Nagari Koto Tangah, Agam, dan berada di lokasi strategis untuk mendukung produksi pangan lokal dengan harga terjangkau. Hans Primananda melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Barat menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Pasaman dapat menyamai capaian pada pemilu 27 November 2024 lalu, yakni sebesar 65%. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sumatera Barat menargetkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang PSU pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman 2024 dapat mencapai angka 65%, menyamai capaian pada pemilu 27 November 2024. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sumatera Barat, John Manedi mengakui pelaksanaan PSU kali ini merupakan tantangan tersendiri. Ia mengingatkan potensi rendahnya tingkat kehadiran pemilih pernah terjadi pada PSU DPD RI tahun lalu. Meskipun sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari target partisipasi yang 27 November yang lalu, ini kan belum tercapai. Tapi kita masih berharap, dan ketika kita melakukan monitoring kemarin ketika proses pelaksanaan BIMTEK atau bimbingan teknis terhadap PPK, minimal target kita itu di angka 70% atau kembali meraih di angka 65%. Lebih lanjut, Jones mengungkapkan saat melakukan monitoring pada pelaksanaan BIMTEK kepada panitia pemilih kecamatan PPK, pihaknya menyampaikan harapan agar tingkat partisipasi pemilih dapat menembus angka 65% seperti yang pernah dicapai pada Pilkada 2024. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan PSU, Jones juga menekankan pentingnya
pentingnya netralitas, profesionalisme, dan integritas dari seluruh badan ad hoc penyelenggara pemilu. Ia berharap seluruh petugas di lapangan dapat bekerja secara independen dan menjaga kepercayaan publik. Diketahui terdapat 3 pasangan calon yang berlaga dalam PSU Pilkada Pasaman. Mereka adalah pasangan nomor urut 1 Weli Suheri Parulian, pasangan nomor urut 2 Mara Ondak Desrizal, serta pasangan nomor urut 3 Sabar AS Sukardi. Elan Silviasari melaporkan. Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersama pihak-pihak terkait terus mematangkan persiapan pelaksanaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2025 yang akan digelar di Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya Minas, Kabupaten Siak. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiyovani. Untuk pelaksanaan Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla tahun 2025, pemerintah Provinsi Riau bersama pihak-pihak lainnya terus mematangkan persiapan tersebut, yang mana nantinya Jambore akan digelar pada tanggal 25 sampai dengan 27 April 2025 di Bumi Perkemahan Taman Hutan Raya Minas, Kabupaten Siak. Pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik Oha mengatakan event ini akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang tidak hanya bersifat hiburan tetapi juga edukatif. Beberapa kegiatan yang direncanakan meliputi talk show, penanaman pohon, serta praktek pemadam kebakaran secara langsung. Selain itu, Taufik menyebutkan ada beberapa program unggulan yang akan ditampilkan dalam Jambore Karhutla. Di antaranya adalah Desa Tahan Api dan Gen Z Peduli Lingkungan, di mana kedua program ini menjadi bentuk konkret keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda dalam menjaga lingkungan. Dan kita sama-sama mengingatnya karena ternyata beliau itu pengingat betul. Jadi jangan diulangi kesalahan kemarin ya. Maka saya catat semua apa yang beliau sampaikan. Pertama, saya karena beliau tuh ngomongnya tuh terus tidak mengalir gitu. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Riau M. Taufik Oha menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk mensukseskan kegiatan tersebut, sehingga pihaknya meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau serta instansi terkait untuk ambil bagian secara aktif dalam persiapan dan pelaksanaan. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru. Sebanyak 14 warga binaan Rutan Pekanbaru dipindahkan ke blok pengendali narkotika di Lapas Pekanbaru usai video kegiatan dugem. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas. Sebanyak 14 warga binaan Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Hal ini buntut dari video kegiatan dugem di dalam blok tahanan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, mengatakan pemindahan ini untuk memudahkan proses pemeriksaan. Narapidana yang terlibat dipindahkan ke blok pengendali narkoba di Lapas Pekanbaru. Sampai saat ini pihaknya masih menelusuri dari mana asal masuknya narkotika hingga handphone yang digunakan warga binaan dalam video tersebut. Napi-napi yang terlibat dalam kasus itu kita pindahkan dulu sementara ke Lapas Pekanbaru ya, untuk pendidikan lebih lanjut supaya jangan terindikasi dengan napi-napi yang lain, sehingga dan narapidana yang sudah pastikan kalau memang terbukti bersalah akan kami isolasi dan akan kami masukkan ke register AIP ya, sehingga yang bersangkutan untuk tidak bisa mendapatkan remisi. Selain dilakukan pemindahan ke blok pengendali narkotika di Lapas Pekanbaru, para narapidana tersebut juga terancam tidak mendapatkan remisi jika ditemukan pelanggaran berat. Selain mengusut peredaran narkotika di dalam rutan, tim investigasi juga akan menelusuri dugaan keterlibatan oknum petugas. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kita beralih ke RRI Batam. Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam menggelar pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha Kota Batam bahas kondisi ekonomi Batam dan kebijakan tarif Donald Trump. Berikut laporan Sarah Maelina. Badan Pengusahaan Batam menggelar pertemuan dengan asosiasi dan pelaku usaha di Balai Rung Kantor BP Batam Rabu pagi. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha demi mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Batam. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Ahmad, menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang solid antara pemerintah dan pelaku usaha sebagai pilar utama kemajuan Batam di masa depan.
Amsakar memaparkan capaian ekonomi Kota Batam yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,69%. Sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya 7,04%, namun masih jauh lebih melampaui rata-rata nasional 5,03% dan Provinsi Kepri 5,02%. Nah, ini beberapa strategi atau ikhtiar yang akan kami lakukan ke depan. Ya, mohon doalah dari seluruh warga Batam, dari rekan-rekan pers, ya bantu kami membuat menelurkan kebijakan yang memang kontekstual dengan kondisi daerah, agar ketika kebijakan itu keluar, betul-betul dapat memenuhi aspirasi dari warga Batam, dari pelaku usaha. Amsakar menyoroti kebutuhan akan reformasi regulasi, khususnya dalam penyederhanaan proses perizinan. Ia menyampaikan upaya pemerintah untuk menggabungkan atau menghapus tumpang tindih antara perizinan PKKPR dan planologi. Kemudian kebijakan tarif ekspor yang dinilai membebani kawasan perdagangan bebas Batam. Amsakar menyambut baik keputusan pemerintah Amerika Serikat yang menunda beberapa tarif selama 90 hari, namun tetap mendorong solusi jangka panjang yang adil. Pasalnya, sekitar 25% pelaku usaha di Batam terkoneksi langsung dengan pasar Amerika. Jika terganggu, dampaknya langsung terasa pada sektor ketenagakerjaan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Warga Rempang menggelar halal bihalal sekaligus pernyataan sikap bersama menegaskan penolakan adanya rencana relokasi maupun transmigrasi lokal. Berikut laporan Nurul Mahfud. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa dalam acara halal bihalal yang digelar warga Pulau Rempang belum lama ini. Acara tersebut menjadi momen penting untuk mempererat silaturahim pasca Lebaran, sekaligus menjadi panggung pernyataan sikap warga yang menolak relokasi dan program transmigrasi lokal yang dicanangkan pemerintah. Dalam suasana kebersamaan itu, warga dari berbagai kampung di Rempang berkumpul dan saling bermaaf-maafan. Namun di balik senyum dan pelukan hangat tersimpan kekhawatiran akan masa depan kampung mereka yang terancam penggusuran akibat proyek pembangunan kawasan Rempang Eco City. Acara halal bihalal itu pun tidak hanya menjadi ajang temu keluarga besar Rempang, tetapi juga ruang konsolidasi gerakan penolakan relokasi warga setempat. Kami ada semenjak Tuhan mencoba mengotori, merusak, dan menghancurkan tanah hingga laut kami atas nama pembangunan nasional. Kami kecil, tapi kami lahir dari rahim pejuang. Kami ada di setiap kampung-kampung tua di Pulau Rempang. Kami adalah Rempang yang melawan. Kami adalah benih yang akan melawan segala bentuk pergusuran dan perampasan tanah. Kami adalah ombak yang akan menghantam segala bentuk keculasan, kemunafikan, dan kesewenang-wenangan penguasa. Hidup Rempang! Tolak relokasi! Tolak transmigrasi lokal! Selain menyampaikan tuntutan dengan suara lantang dan penuh keyakinan, warga juga membentangkan spanduk-spanduk besar yang berisi seruan menolak penggusuran, menolak transmigrasi lokal, dan menolak pembangunan yang merusak ruang hidup masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan. Mendengar berita dari RRI Batam sekaligus menutup seputar lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Hendri dari RRI Bukit Tinggi bersama tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.